Kamu cuma pemuda desa, mana mungkin bisa menyembuhkan anak saya? Suara itu keluar dengan nada sombong dari bibir seorang janda cantik dan kaya raya bernama Rania. Kalau dalam 2 bulan kamu bisa buat anak saya bicara, saya ikhlas jadi istrimu. Lanjutnya, dengan tawa meremehkan. Malam di kompleks perumahan elit itu terasa sunyi dan mahal. Lampu-lampu taman berpendar lembut di antara rumah-rumah megah yang berjajar seperti istana. Di salah satu rumah paling besar, hiduplah seorang wanita berwajah cantik, namun menyimpan kesepian dalam hatinya. Rania janda kayak berumur 35 tahun. Rumahnya selalu tampak hidup dari luar, tapi di dalamnya hanya ada suara langkah. Rania dan desahan lirih seorang anak kecil perempuan bernama Aulia, putrinya yang kini berusia 5 tahun. Aulia tidak pernah berbicara, tidak pernah memanggil ibunya, tidak pernah tertawa seperti anak-anak lain. 5 tahun sudah Rania membawa Aulia ke berbagai dokter, terapis, bahkan ke luar negeri. Hasilnya nihil. Malam itu Rania duduk di kursi empuk ruang tamunya, memandangi Aulia yang sedang bermain boneka di lantai marmer dingin. Pandangan matanya kosong. "Kenapa kamu nggak bisa bicara, Nak?" Bisiknya lirih. Suaranya bergetar menahan tangis. "Mama udah lakukan segalanya." Hidup Rania memang sempurna di mata orang lain. Mobil mewah, rumah besar, uang berlimpah, wajah cantik, tapi semua itu tak berarti tanpa suara kecil yang memanggilnya. Mama, orang-orang di kompleks mengenalnya sebagai wanita sombong, berkelas, dan sulit didekati. Tapi mereka tidak tahu kesombongan Rania hanyalah tembok untuk menutupi rasa sakit yang ia simpan sendiri. Hingga suatu pagi saat ia sedang menunggu tukang kebun yang biasa datang memotong rumput, muncullah seorang pemuda desa yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bajunya sederhana, kulitnya legam terbakar matahari, dan di punggungnya tergantung tas kecil berisi peralatan herbal. Ia memperkenalkan diri dengan sopan. "Selamat pagi, Bu. Saya Ardi, orang baru dari desa seberang. Saya datang menggantikan Pak Joni yang sedang sakit." Rania menatapnya dari ujung rambut sampai kaki dengan tatapan sinis. "Pemuda desa." "Ya, ya sudah. Asal kerja cepat dan enggak bikin kotor, silakan." Ardi mengangguk sopan, lalu mulai bekerja di taman depan rumah yang rindang. Rania tidak tahu pertemuan sederhana itu akan mengubah seluruh hidupnya. Sementara Aulia duduk di ayunan taman, memandangi pemuda itu dengan mata polos. Ardi berhenti sejenak dan tersenyum hangat padanya. "Cantik sekali, Dek. Mau bunga?" katanya lembut, sambil memetik setangkai bunga kecil dan meletakkannya di pangkuan Aulia. Untuk pertama kalinya, Aulia tersenyum tipis senyum yang sudah lama tidak terlihat di wajahnya. Dari teras rumah, Rania memperhatikan pemandangan itu. Dalam hatinya muncul rasa heran, bercampur tidak suka. Anak kecil ini diam saja, tapi kok tiba-tiba senyum karena tukang taman desa itu? Gumamnya dengan nada meremehkan. Ia tidak tahu senyum kecil Aulia adalah pertanda awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, pertanda bahwa takdir baru sedang mengetuk pintu hidup mereka. Pagi berikutnya, matahari menembus sela pepohonan menimpa taman rumah Rania yang kini tampak lebih segar dari biasanya. Ardi pemuda desa itu datang lebih awal dari jadwal. Ia membawa beberapa pot kecil berisi tanaman obat dan bunga hias. Sementara Rania baru saja keluar dari rumah, memakai gaun putih sederhana, tapi tetap terlihat anggun dan berkelas. "Pagi, Bu Rania," sapa Ardi sopan, sambil menunduk sedikit. Rania mengangguk seadanya. "Kamu rajin juga ya? Padahal belum seminggu kerja di sini. Kalau pekerjaan dilakukan dengan niat baik, hasilnya pun akan baik, Bu." Jawab Ardi tenang, sambil menatap pot di sudut taman. Jawaban itu membuat Raina terdiam sesaat. Ada sesuatu pada cara bicara pemuda itu tenang, tidak terburu-buru, dan penuh keyakinan. Tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Banyak bicara juga kamu." Sindir Rania dingin. Ardi hanya tersenyum kecil. "Maaf, Bu. Saya cuma ingin taman ini bukan hanya indah dipandang, tapi juga menenangkan hati."
Rania mendengus pelan dan berbalik, hendak masuk ke dalam rumah. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara tawa kecil dari arah ayunan taman itu. Aulia, anak yang selama 5 tahun tidak pernah tertawa, kini tertawa kecil sambil memegang bunga yang diberikan Ardi kemarin. Rania mematung, matanya bergetar, dadanya berdebar. Ia bahkan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Aulia, panggilnya, lirih. Anak itu tersenyum ke arah ibunya, lalu menunjuk Ardi seolah ingin berkata sesuatu, namun tetap tanpa suara. Rania berjalan mendekat kamu bikin dia tertawa. Tanyanya dengan nada heran. Ardi menatap Aulia lembut. Saya cuma bicara dari hati ke hati. Bu, anak ini bukan tidak bisa bicara, mungkin dia hanya kehilangan alasan untuk berbicara. Rania menatapnya tajam, seolah ucapan itu menyinggungnya. Jadi kamu mau bilang aku ibu yang gagal? Suaranya meninggi, Ardi menggeleng pelan. Saya tidak bilang begitu, Bu. Saya cuma percaya, kadang anak butuh lebih dari sekadar obat, ia butuh sentuhan hati. Ucapan itu membuat Rania kesal. Ia merasa direndahkan oleh pemuda desa yang bahkan hanya tukang kebun. Sudahlah, kamu jangan sok tahu. Kamu cuma orang kampung. Jangan ajari saya soal anak saya. Ardi menunduk hormat, menahan diri agar tidak tersinggung. Maaf, Bu Rania. Saya tidak bermaksud menggurui. Ia lalu kembali bekerja, sedangkan Rania masuk ke rumah dengan wajah kesal. Namun di hatinya ada sesuatu yang mengguncang rasa penasaran. Malam harinya, Rania duduk di tepi ranjang sambil menatap Aulia yang sudah tertidur. Senyum kecil masih terukir di wajah anak itu. Kenapa kamu bisa tersenyum hari ini, Nak? Bisiknya pelan. Apa karena pemuda desa itu? Rania menghela napas panjang. Di balik gengsinya, tumbuh rasa ingin tahu yang ia sendiri tak bisa pahami. Siapa sebenarnya pemuda itu? Kenapa Aulia bisa tersentuh hanya dengan kehadirannya? Sementara itu, di rumah kontrakan kecil di pinggiran desa, Ardi menatap langit malam yang penuh bintang. Ya Allah, ucapnya lirih. Jika memang aku ditakdirkan menolong anak itu, maka tunjukilah jalanmu. Ia tidak tahu 2 malam itu akan membawa ujian besar. Ujian yang bukan hanya menyangkut kesabaran, tapi juga harga dirinya sebagai manusia yang telah diremehkan. Hari itu, matahari bersinar terik di kompleks perumahan mewah. Ardi datang seperti biasa, membawa kantong kecil berisi ramuan herbal dan botol air yang telah ia doakan. Ia bermaksud memberikan terapi sederhana untuk membantu Aulia agar mulai merespons suara. Namun, kali ini, Rania sudah menunggunya di teras. Wajahnya terlihat dingin, bibirnya tersenyum sinis. Ardi, ya, saya dengar kamu ini dukun kampung yang suka ngaku-ngaku bisa nyembuhin orang, ujarnya dengan nada meremehkan. Ardi menatap Rania dengan tenang. Saya bukan dukun, Bu. Saya cuma belajar sedikit tentang pengobatan alami. Semua kesembuhan tetap datang dari Tuhan. Rania tertawa kecil. Suaranya tajam menusuk telinga. Tuhan, kalau Tuhan mau, anak saya pasti sudah sembuh dari dulu. Saya sudah bawa dia ke dokter, ke ahli terapi, bahkan ke luar negeri. Semua gagal. Kamu pikir dengan daun-daunan dan air itu, kamu bisa bikin dia bicara. Aulia, yang sedang duduk di taman menatap ibunya, dengan wajah bingung. Ardi menunduk, tidak membalas hinaan itu. Tapi dalam matanya ada keteguhan yang membuat Rania semakin kesal. Sudah, jangan pura-pura bijak. Rania melanjutkan dengan suara meninggi. Kamu itu cuma pemuda desa. Kamu bahkan enggak pantas berdiri di taman rumah saya. Cuma karena Aulia senyum sekali. Bukan berarti kamu bisa apa-apa. Suasana menjadi tegang. Udara terasa berat. Para asisten rumah tangga yang berada di sekitar taman menatap dari kejauhan. Udara terasa berat. Para asisten rumah tangga yang berada di sekitar taman menatap dari kejauhan. Takut, tapi penasaran. Arga perlahan menatap Rania. Saya tidak bermaksud melewati batas, Bu. Saya hanya ingin membantu. Tapi kalau Ibu merasa keberatan, saya bisa pergi sekarang juga.
Rania menatapnya tajam, namun di dalam hatinya ada gejolak aneh. Ia tidak suka sikap Ardi yang begitu tenang. Bahkan setelah dihina berkali-kali, ia ingin menaklukkan ketenangan itu. Dengan nada menantang, Rania berkata, "Baik, Ardi. Kalau kamu benar-benar yakin dengan omonganmu, aku beri kamu waktu 2 bulan, 2 bulan, untuk buktikan bahwa kamu bisa membuat anakku bicara. Kalau kamu gagal, jangan pernah injakan kaki di kompleks ini lagi." Ardi menatapnya tenang, tidak gentar sedikit pun. "Dan kalau saya berhasil, apa yang akan ibu lakukan?" Tanyanya pelan. Rania tersenyum sinis, menegakkan dagunya dengan sombong. "Kalau kamu bisa nyembuhin anak saya dalam 2 bulan, saya ikhlas jadi istri kamu. Tapi itu mustahil. Kamu cuma pemuda desa, mana mungkin bisa menyembuhkan sesuatu yang bahkan dokter saja gagal melakukannya." Para pekerja di sekitar taman menahan napas mendengar kata-kata itu. Ardi menunduk sebentar, lalu tersenyum lembut. "Saya tidak tertarik dengan janji seperti itu, Bu Rania. Saya hanya akan berusaha sebisa saya. Tapi satu hal yang saya minta." Rania menaikkan alisnya. "Apa itu?" "Hargailah orang lain sekecil apapun mereka. Karena kadang keajaiban datang dari tempat yang paling ibu remehkan." Rania terdiam sejenak. Kata-kata itu terasa seperti tamparan di wajahnya, tapi ia terlalu sombong untuk mengakuinya. "Baiklah," katanya akhirnya dengan nada dingin. "Buktikan kalau kamu bukan cuma omong besar." Ardi mengangguk dan mulai bekerja. Sementara Rania berbalik menuju rumah. Tapi jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang berubah antara rasa marah, penasaran, dan ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tidak tahu. 2 bulan ke depan akan menjadi perjalanan yang menguji bukan hanya keyakinan Ardi, tapi juga kesombongan dirinya sendiri. Sejak hari itu, suasana di rumah mewah milik Rania berubah. Setiap pagi, Ardi datang dengan langkah tenang, membawa ramuan herbal, air doa, dan keyakinan dalam hatinya. Rania di sisi lain tetap menyambutnya dengan tatapan dingin dan penuh gengsi. 2 bulan, kata Rania suatu pagi sambil menatap jam tangannya. "Kau cuma punya 2 bulan untuk buktikan kalau kata-katamu bukan omong kosong." Ardi mengangguk. "Saya tidak mengejar waktu, Bu. Saya hanya berusaha dengan doa." Rania tertawa kecil, nada suaranya seperti pisau. "Doa kamu pikir doa bisa menggantikan terapi medis dan teknologi? Dunia ini enggak sesederhana itu." "Ardi." "Saya tahu, Bu," jawab Ardi lembut. "Tapi terkadang yang sederhana justru lebih menyentuh hati manusia." Ucapan itu membuat Rania diam sejenak, namun segera ia balas dengan nada sinis. "Kita lihat nanti. Jangan harap aku akan percaya hanya karena kau bisa bicara manis." Ardi memulai terapinya dengan sederhana. Ia mengajak Aulia duduk di taman di bawah pohon Kamboja yang rindang. Ia menyiapkan semangkuk air putih yang telah didoakan, kemudian mencelupkan jarinya dan meneteskan sedikit di bibir Aulia. "Air ini bukan sihir, Dek," katanya pelan, "tapi doa dari hati yang tulus. Coba dengarkan suara burung itu." Aulia menatap langit. Seekor burung kecil berkicau di dahan. "Suara itu indah, kan?" Ardi tersenyum lembut. "Coba rasakan di dadamu dan ucapkan di dalam hati." Burung Aulia menatapnya lama lalu mengangguk pelan. Tak ada suara keluar tapi bibirnya mulai bergerak. Rania yang mengintip dari balik jendela menatap mereka dengan raut wajah campuran antara heran dan meremehkan. Anak kecil itu diam saja, tapi pemuda itu seolah bicara dengan jiwanya. Gumam Rania lalu menggeleng. "Ah, ini semua cuma buang waktu." Hari demi hari berlalu. Ardi tidak pernah absen. Kadang ia datang di pagi hari membawa ramuan akar-akaran, kadang sore hari hanya untuk mengajak. Aulia berjalan kaki di sekitar taman sambil menyebutkan nama-nama benda dengan lembut. Setiap kali Rania melihatnya, rasa kesal bercampur penasaran semakin dalam. "Kenapa pemuda itu tidak menyerah, ya?" bisiknya dalam hati. "Aku sudah hina dia berkali-kali, tapi dia tetap datang dengan wajah tenang itu." Malamnya, saat Rania sedang menatap Aulia yang tertidur, ia mendengar gumaman kecil. Bu Rania sontak berdiri. "Aulia,
Apa kamu barusan bicara? Tanyanya dengan nada panik. Aulia membuka matanya tapi hanya tersenyum. Tidak ada suara lagi. Rania menggenggam tangan anaknya erat-erat. Air matanya mengalir, namun gengsinya menahan diri agar tidak percaya sepenuhnya. Mungkin cuma halusinasi, katanya pada diri sendiri. Mungkin cuma kebetulan. Keesokan paginya, Rania menatap Ardi dari balkon saat pemuda itu mulai meracik ramuan di taman. Ada sesuatu di wajah Arga. Ketenangan yang sulit dijelaskan. Kenapa aku malah mulai memperhatikan dia? Gumam Rania pelan lalu segera menggeleng keras. Tidak, aku hanya ingin buktikan bahwa dia pasti gagal. Namun jauh di dalam hatinya ada rasa takut yang tumbuh pelan-pelan. Takut kalau pemuda desa yang selama ini ia hina, benar-benar bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, membuat anaknya berbicara. Dan bila itu terjadi, ia tahu harga dirinya sebagai wanita sombong yang selama ini merasa tinggi akan runtuh seketika. Waktu berjalan hampir 3 minggu sejak tantangan itu dimulai. Setiap hari Ardi datang ke rumah Rania tanpa pernah absen, tanpa pernah marah, meski sering dihina. Ia datang bukan untuk uang, bukan untuk janji pernikahan, tapi karena niatnya murni ingin membantu. Setiap pagi ia duduk di taman bersama Aulia. Mereka berbicara dengan mata, bukan dengan suara. Ardi mengajari Aulia mengenali getaran, merasakan suara, dan meniru gerak bibir perlahan-lahan. Coba lihat bibir Om. Ya dek, katanya lembut. Ucapkan pelan Ma. Ma Aulia menatap Ardi dalam-dalam, lalu mencoba membuka bibirnya. Udara seperti berhenti sesaat bibir kecil itu bergerak, namun tak ada suara. Arsi tetap sabar, terus menuntun dengan nada lembut. Seperti orang tua mengajari anaknya berbicara untuk pertama kali. Dari balik jendela kaca, Rania memperhatikan mereka. Hatinya campur aduk. Ia melihat Aulia mulai mengikuti setiap gerak Ardi, mulai menatapnya bukan dengan ketakutan, tapi dengan rasa percaya. Namun Rania justru merasa marah. Marah karena anaknya lebih dekat dengan seorang pemuda desa daripada dirinya sendiri. Dia cuma tukang kebun, cuman orang kampung. Desis Rania sambil menutup tirai dengan keras. Apa yang bisa dia lakukan yang tidak bisa dokter lakukan? Malamnya, Rania termenung di kamar. Aulia tertidur di sampingnya dengan senyum tenang di wajahnya. Rania menggenggam tangan anaknya dan berbisik, "Kenapa kamu makin sering tersenyum, Nak? Apa benar karena pemuda itu?" Air matanya menetes perlahan, tapi ia cepat-cepat menghapusnya. Ego dan gengsinya menolak mengakui bahwa dalam dirinya mulai muncul rasa hormat terhadap Ardi yang ia hina habis-habisan. Keesokan harinya, Arga datang seperti biasa. Tapi hari itu berbeda. Ketika Ardi mulai mengucap huruf-huruf pelan di depan Aulia, tiba-tiba gadis kecil itu mengeluarkan suara samar dari tenggorokannya. Ma, hanya satu suku kata, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat Ardi tertegun. Ia menatap Aulia dengan mata berkaca-kaca. Iya dek, bagus sekali. Sekali lagi, ayo Ma. Aulia tersenyum dan mencoba lagi. Ma. Rania yang kebetulan lewat di koridor terhenti, matanya melebar. Ia tidak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Langkahnya gemetar saat menghampiri taman. Ah, Aulia, suaranya bergetar. Kamu barusan bilang apa? Aulia memandangi ibunya dan tersenyum polos. Ia tidak menjawab, tapi bibir kecilnya mencoba mengulang gerakan yang diajarkan Ardi. Rania berlutut di tanah, menatap anaknya dengan air mata yang jatuh tanpa bisa ditahan. Ya Allah, apa ini nyata? Ardi hanya tersenyum. Perlahan Bu, ini awal yang baik. Jangan paksa dia bicara terus. Yang penting, dia sudah percaya bahwa suaranya ada. Rania menatap pemuda itu lama. Ada rasa kagum yang ia sembunyikan di balik gengsi yang menebal. Bagaimana kau bisa melakukannya? Tanyanya pelan. Ardi menjawab sederhana. Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Hanya membantu anak ibu menemukan keberaniannya. Rania terdiam. Kata-kata itu terasa menampar kesombongan yang selama ini ia banggakan. Tapi sebelum ia sempat membalas, Ardi sudah beranjak pergi.
meninggalkan taman dengan langkah tenang seperti biasa. Malam itu Rania tidak bisa tidur. Suara samar Ma yang diucapkan Aulia terus terngiang di telinganya. Ia menatap foto mendiang suaminya di meja, lalu berbisik pelan. Mungkin, pemuda itu memang bukan orang biasa. Namun di saat yang sama gengsinya masih kuat menolak. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Tidak, ini pasti kebetulan. Tidak mungkin orang sepertinya bisa lakukan hal seperti itu." Tapi jauh di lubuk hatinya, Rania tahu keajaiban itu baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana yang tak lagi sama. Rania yang dulu selalu memandang rendah Ardi, kini mulai diam setiap kali pemuda itu datang. Ia tidak lagi melarang, tidak lagi mengejek, tapi juga belum sanggup mengakui bahwa hatinya mulai percaya. Aulia pun tampak semakin hidup. Setiap kali Ardi datang, anak kecil itu langsung berlari ke taman dengan mata berbinar, menunggu terapi yang selalu dibungkus dalam permainan. Kadang Ardi membawa daun-daunan dan mengajak Aulia menebak bentuknya. Kadang, mengajarkan kata-kata sederhana sambil menunjuk langit atau bunga. "Ini bunga?" ucap Ardi perlahan. Aulia menirukan dengan pelan. "Bu, bu, bagus sekali, Dek. Sekarang coba Mama." Dan kali ini suara itu keluar lebih jelas. "Ma, ma." Ardi tersenyum menahan haru, tapi Rania yang mendengar dari jendela hampir tak bisa menahan tangis. Ia menutup mulutnya, menahan isak yang tiba-tiba muncul. Anaknya benar-benar mulai bicara. Sore itu Rania turun ke taman. Ia berdiri di belakang Aulia yang sedang duduk di ayunan lalu berlutut. "Sayang," bisiknya lembut. "Sayang," bisiknya lembut. "Bilang ke Mama lagi, Nak." Aulia menoleh menatap ibunya dengan senyum polos. Ma, Ma." Air mata Rania jatuh deras. Ia memeluk anaknya sambil terseduh. "Ya Allah, setelah 5 tahun aku dengar suara anakku lagi." Ardi berdiri tak jauh dari situ, menunduk penuh syukur. Ia tidak ingin mengambil pujian apapun. Tapi Rania menatapnya lama kali ini bukan dengan tatapan sombong, melainkan tatapan yang penuh rasa malu. Malamnya, Rania memandangi cermin besar di kamarnya. Wajah cantiknya yang dulu selalu ia banggakan kini tampak lesu, seolah kehilangan sinar kesombongan. "Kenapa aku begitu kejam padanya?" gumamnya sendiri. "Dia menolong anakku tanpa pamrih. Sementara aku menghina harga dirinya." Ia teringat kata-katanya waktu itu, "Kamu cuma pemuda desa, mana mungkin bisa menyembuhkan anak saya." Dan kini kalimat itu bergema di kepalanya seperti cambuk yang tak henti menghantam nuraninya. Keesokan paginya, Rania memutuskan menyambut Ardi dengan sikap berbeda. Saat pemuda itu datang, ia menyuguhkan air dan berkata dengan suara pelan, "Ardi, terima kasih sudah mau terus datang. Aku tahu aku sudah banyak salah bicara." Ardi tersenyum, menatapnya sopan. "Saya tidak menyimpan dendam, Bu. Saya cuma melakukan apa yang bisa saya lakukan. Tapi kenapa kamu mau repot menolong kami?" Padahal aku Rania menunduk malu, "Karena setiap manusia layak ditolong," jawab Ardi tenang. Apalagi anak sekecil Aulia, suaranya bukan hanya anugerah, tapi doa yang belum sempat dijawab Tuhan. Rania terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya dalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil lebih kecil dari pemuda desa, yang dulu ia anggap hina. Minggu berikutnya, Aulia sudah mulai bisa mengucapkan beberapa kata. Bunga, air, dan yang paling membuat Rania menangis. Suatu sore, anak itu berkata jelas, "Mama, sayang." Rania berlutut di taman menangis sejadi-jadinya sambil memeluk Aulia. Ardi menatap dari jauh dengan mata berkaca. Ia tahu tugasnya hampir selesai, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang ia rasakan bukan cinta, bukan kagum, tapi iba pada seorang wanita yang akhirnya belajar arti kerendahan hati. Namun Rania yang kini sadar betapa dalam luka yang ia buat, justru mulai takut. Takut kehilangan Ardi. Takut pemuda itu pergi sebelum ia sempat meminta maaf dengan sepenuh hati. 2 bulan hampir berlalu sejak tantangan itu dimulai. Hari itu langit tampak cerah dan taman rumah Rania terlihat lebih indah dari biasanya.
Bunga-bunga yang dulu layu kini bermekaran seolah ikut merayakan perubahan yang terjadi di rumah itu. Ardi datang dengan senyum tenang, membawa sekeranjang buah dan beberapa ramuan herbal. Sementara itu, Aulia sudah duduk di ayunan menunggu, dengan antusias seperti biasa. Rania memperhatikan dari teras, dengan wajah yang kali ini tak lagi dingin. Ada rasa hormat yang tumbuh perlahan di dalam matanya. Ardi duduk di depan Aulia menatap anak kecil itu dengan senyum hangat. Di Aulia, hari ini kita coba sesuatu yang baru. Ya, Aulia mengangguk riang. Kalau kamu bisa bilang dengan jelas, nanti Om belikan permen banyak. Rania tersenyum kecil mendengarnya. Ardi seperti ayah bagi Aulia lembut, sabar, dan penuh kasih. Ardi mulai dengan perlahan mengucap kata yang paling sederhana. Mama Aulia menirukan, tapi kali ini suaranya lebih lantang. Ma, ma. Ardi tersenyum, lalu mengulangi lagi. Mama sayang. Aulia mengangguk menatap ibunya lalu dengan penuh semangat mencoba berkata. Mama, sayang. Suara kecil itu terdengar jelas. Rania terdiam. Matanya membesar. Air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Aulia, kamu barusan bilang apa, Nak? Suaranya bergetar. Aulia berdiri dari ayunan, berjalan perlahan mendekati ibunya. Mama sayang, katanya sekali lagi kali ini lebih jelas. Sambil memeluk Rania erat-erat, tangis Rania pecah di taman itu. Ia jatuh berlutut sambil memeluk Aulia, menangis sejadi-jadinya. Para pekerja rumah yang melihat dari kejauhan ikut meneteskan air mata. Selama 5 tahun rumah itu tidak pernah mendengar suara Aulia, dan kini suara kecil itu menggema penuh haru. Ardi berdiri tidak jauh dari mereka, menunduk dengan tenang. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian, tapi Rania memanggilnya dengan suara bergetar. Ardi, tolong ke sini. Ardi mendekat. Rania masih berlutut menatap pemuda itu sambil terisak. Kau benar-benar membuat anakku bicara. Kau tahu apa artinya ini bagiku? Ardi tersenyum lembut. Saya tidak membuat apa-apa, Bu. Semua terjadi karena izin Allah. Saya hanya perantara. Rania menggeleng menatap pemuda itu dengan mata yang basah. Tapi aku sudah menghina kamu, merendahkan kamu, memanggilmu tukang kampung. Aku bahkan menertawakan doamu. Ardi hanya menatapnya tanpa amarah. Saya tidak pernah marah, Bu Rania. Kadang manusia baru bisa melihat cahaya setelah tersesat dalam gelapnya gengsi. Ucapan itu membuat Rania benar-benar tak kuasa menahan air mata. Ia menunduk, memegang tangan Ardi dengan gemetar. Aku siap menepati janjiku. Kalau kau mau, aku ikhlas menjadi istrimu seperti yang dulu kukatakan. Aku sadar aku salah besar. Sayang, bisiknya lembut. Bilang ke mama lagi, Nak. Aulia menoleh menatap ibunya dengan senyum polos. Ma. Air mata Rania jatuh deras. Ia memeluk anaknya sambil terseduh. Ya Allah, setelah 5 tahun aku dengar suara anakku lagi. Ardi berdiri tak jauh dari situ, menunduk penuh syukur. Ia tidak ingin mengambil pujian apapun. Tapi Rania menatapnya lama kali ini bukan dengan tatapan sombong, melainkan tatapan yang penuh rasa malu. Malamnya, Rania memandangi cermin besar di kamarnya. Wajah cantiknya yang dulu selalu ia banggakan kini tampak lesu, seolah kehilangan sinar kesombongan. Kenapa aku begitu kejam padanya? Gumamnya sendiri. Dia menolong anakku tanpa pamrih. Sementara aku menghina harga dirinya. Ia teringat kata-katanya waktu itu. Kamu cuma pemuda desa, mana mungkin bisa menyembuhkan anak saya. Dan kini kalimat itu bergema di kepalanya seperti cambuk yang tak henti menghantam nuraninya. Keesokan paginya, Rania memutuskan menyambut Ardi dengan sikap berbeda. Saat pemuda itu datang, ia menyuguhkan air dan berkata dengan suara pelan, Ardi, terima kasih sudah mau terus datang. Aku tahu aku sudah banyak salah bicara. Ardi tersenyum, menatapnya sopan. Saya tidak menyimpan dendam, Bu. Saya cuma melakukan apa yang bisa saya lakukan. Tapi kenapa kamu mau repot menolong kami? Padahal aku Rania menunduk malu, karena setiap manusia layak ditolong, jawab Ardi tenang.
Apalagi anak sekecil Aulia, suaranya bukan hanya anugerah, tapi doa yang belum sempat dijawab Tuhan. Rania terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya dalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil lebih kecil dari pemuda desa, yang dulu ia anggap hina. Minggu berikutnya, Aulia sudah mulai bisa mengucapkan beberapa kata, bunga, air, dan yang paling membuat Rania menangis. Suatu sore, anak itu berkata jelas, "Mama, sayang." Rania berlutut di taman menangis sejadi-jadinya sambil memeluk Aulia. Ardi menatap dari jauh dengan mata berkaca. Ia tahu tugasnya hampir selesai, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang ia rasakan bukan cinta, bukan kagum, tapi iba pada seorang wanita yang akhirnya belajar arti kerendahan hati. Namun Rania yang kini sadar betapa dalam luka yang ia buat, justru mulai takut. Takut kehilangan Ardi. Takut pemuda itu pergi sebelum ia sempat meminta maaf dengan sepenuh hati. 2 bulan hampir berlalu sejak tantangan itu dimulai. Hari itu langit tampak cerah dan taman rumah Rania terlihat lebih indah dari biasanya. Bunga-bunga yang dulu layu kini bermekaran seolah ikut merayakan perubahan yang terjadi di rumah itu. Ardi datang dengan senyum tenang, membawa sekeranjang buah dan beberapa ramuan herbal. Sementara itu, Aulia sudah duduk di ayunan menunggu, dengan antusias seperti biasa. Rania memperhatikan dari teras, dengan wajah yang kali ini tak lagi dingin. Ada rasa hormat yang tumbuh perlahan di dalam matanya. Ardi duduk di depan Aulia menatap anak kecil itu dengan senyum hangat. Di Aulia, hari ini kita coba sesuatu yang baru. Ya, Aulia mengangguk riang. Kalau kamu bisa bilang dengan jelas, nanti Om belikan permen banyak. Rania tersenyum kecil mendengarnya. Ardi seperti ayah bagi Aulia lembut, sabar, dan penuh kasih. Ardi mulai dengan perlahan mengucap kata yang paling sederhana. Mama Aulia menirukan, tapi kali ini suaranya lebih lantang. Ma, ma. Ardi tersenyum, lalu mengulangi lagi. Mama sayang. Aulia mengangguk menatap ibunya lalu dengan penuh semangat mencoba berkata, Mama, sayang. Suara kecil itu terdengar jelas. Rania terdiam. Matanya membesar. Air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Aulia, kamu barusan bilang apa, Nak? Suaranya bergetar. Aulia berdiri dari ayunan, berjalan perlahan mendekati ibunya. Mama sayang, katanya sekali lagi kali ini lebih jelas. Sambil memeluk Rania erat-erat, tangis Rania pecah di taman itu. Ia jatuh berlutut sambil memeluk Aulia, menangis sejadi-jadinya. Para pekerja rumah yang melihat dari kejauhan ikut meneteskan air mata. Selama 5 tahun rumah itu tidak pernah mendengar suara Aulia, dan kini suara kecil itu menggema penuh haru. Ardi berdiri tidak jauh dari mereka, menunduk dengan tenang. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian, tapi Rania memanggilnya dengan suara bergetar. Ardi, tolong ke sini. Ardi mendekat. Rania masih berlutut menatap pemuda itu sambil terisak. Kau benar-benar membuat anakku bicara. Kau tahu apa artinya ini bagiku? Ardi tersenyum lembut. Saya tidak membuat apa-apa, Bu. Semua terjadi karena izin Allah. Saya hanya perantara. Rania menggeleng menatap pemuda itu dengan mata yang basah. Tapi aku sudah menghina kamu, merendahkan kamu, memanggilmu tukang kampung. Aku bahkan menertawakan doamu. Ardi hanya menatapnya tanpa amarah. Saya tidak pernah marah, Bu Rania. Kadang manusia baru bisa melihat cahaya setelah tersesat dalam gelapnya gengsi. Ucapan itu membuat Rania benar-benar tak kuasa menahan air mata. Ia menunduk, memegang tangan Ardi dengan gemetar. Aku siap menepati janjiku. Kalau kau mau, aku ikhlas menjadi istrimu seperti yang dulu kukatakan. Aku sadar aku salah besar. Tapi Rania hanya tersenyum mendengarnya. Ia tahu semua perubahan itu lahir dari luka dalam yang tak akan pernah bisa ia hapus. Luka karena menyesali kata-katanya sendiri kepada orang yang paling tulus padanya. Suatu sore saat matahari tenggelam di balik bukit, Rania duduk di teras bersama Aulia. Anak kecil itu menggambar sesuatu di kertas, lalu memberikannya kepada ibunya. Ini Om Ardi sama kita, Ma. Rania menatap gambar itu.
Seorang pria muda tersenyum di samping dua sosok perempuan kecil dan dewasa. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Terima kasih, Nak. Kalau suatu hari Om Ardi kembali, Mama ingin dia tahu kalau Mama sudah belajar menghargai orang lain. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah desa yang menenangkan. Entah kenapa, Rania merasa seolah seseorang sedang tersenyum dari kejauhan, menatapnya dengan damai. 2 bulan berlalu sejak Rania membaca surat terakhir dari Ardi. Hidupnya kini jauh berbeda. Rumah yang dulu sunyi dan penuh gengsi kini sering terbuka untuk anak-anak desa bermain. Ia lebih sering mengenakan pakaian sederhana, tidak lagi berdandan berlebihan seperti dulu. Namun di balik semua perubahan itu, ada satu hal yang belum bisa ia lepaskan rasa rindunya kepada pemuda desa bernama Ardi yang telah mengubah hidupnya tanpa meminta balasan apun. Suatu pagi saat Rania sedang menyapu halaman, seorang anak kecil datang membawa sepeda. "Bu Rania, ini ada surat dari desa seberang," katanya buat ibu. Rania heran. Ia menerima surat itu dengan tangan gemetar. Di pojok amplop tertulis tulisan tangan yang sangat ia kenal, tulisan milik Ardi. Ia berlari masuk ke dalam rumah, duduk di meja ruang tamu, dan membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada selembar kertas berwarna, kekuningan, dan sebatang kalung kecil dengan gantungan berbentuk daun kering yang dilapisi kaca bening. Rania menatapnya lama lalu mulai membaca isi surat itu dengan suara pelan. Setiap kata seolah menembus jantungnya. "Untuk Ibu Rania, jika surat ini sampai, artinya saya sudah pergi jauh. Jangan sedih, karena setiap langkah saya adalah doa untuk orang-orang yang pernah menghina saya, tapi kemudian belajar untuk berubah. Ibu, saya tidak pernah menyimpan dendam. Justru saya bersyukur pernah bertemu Ibu dan Aulia. Karena lewat Ibu, saya tahu bahwa hati manusia bisa berubah seindah bunga yang dulu layu di taman rumah Ibu. Saya hanya ingin Ibu tahu bahwa kesembuhan Aulia bukan karena saya, tapi karena Ibu mulai percaya dan berdoa dengan tulus. Doa seorang ibu adalah mukjizat terbesar di dunia. Kalung kecil itu simbol daun pertama yang jatuh di hari Aulia bisa bicara. Simbol bahwa dari yang gugur pun Tuhan bisa menumbuhkan harapan baru. Tetaplah jadi orang baik, Nona Rania. Karena dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi sangat kekurangan orang yang tahu cara menghargai orang lain. Salam Ardi. Rania menutup surat itu dengan tangan bergetar. Air matanya jatuh deras tanpa bisa ditahan. Ia memeluk surat itu ke dada, menangis lama. Bukan karena kehilangan, tapi karena bahagia telah disembuhkan dari kesombongan oleh seseorang yang begitu tulus. Malam harinya, Rania duduk di teras rumah. Di sampingnya, Aulia duduk sambil memegang kalung kecil itu. "Mama, Om Ardi ada di mana sekarang?" tanya Aulia polos. Rania menatap langit yang penuh bintang, senyum lembut terukir di wajahnya. "Mungkin dia sedang menolong orang lain. Sayang, orang sebaik dia tidak akan berhenti berbuat baik." Aulia tersenyum memandang bintang yang paling terang, lalu berbisik, "Om Ardi, terima kasih, ya udah sembuhin Aulia." Dan entah kebetulan atau keajaiban, saat itu juga angin lembut berhembus lewat halaman rumah, membuat bunga-bunga di taman bergoyang pelan. Seolah ada seseorang di kejauhan yang mendengar doa kecil itu. Rania menatap bunga-bunga itu lama lalu berbisik lirih. "Aku tidak akan pernah lupa pesannya, Ardi. Terima kasih telah mengajariku cara menjadi manusia yang benar." Rumah itu kini bukan lagi rumah mewah penuh kesombongan, melainkan rumah yang menjadi saksi bahwa keikhlasan seorang pemuda desa bisa menyembuhkan bukan hanya anak kecil, tapi juga hati yang sombong dan buta akan kebaikan. Ya.